Halo teman-teman semua, saat kita berbicara tentang negara modern, ada tiga pilar utama yang selalu muncul adalah demokrasi, kepemimpinan yang kuat, dan penegakan hukum yang adil. Namun, pernahkah kita melihat ketiga konsep besar ini dari sudut pandang Islam? Apakah Islam mengenal demokrasi? Bagaimana kriteria pemimpin ideal dalam Islam? Dan seberapa tegas Islam memandang penegakan hukum? Nah, teman-teman, dalam 8 menit ke depan, kita akan membedah konsep demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam secara mendalam namun mudah dipahami. Pertama, mari kita bahas tentang demokrasi secara literal. Demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat. Dalam Islam, kedaulatan tertinggi itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Islam memiliki sistem yang sangat sejalan dengan substansi positif demokrasi, yaitu syura atau musyawarah. Islam tidak mengadopsi demokrasi Barat mentah-mentah, tetapi Islam melarang keras sistem dediktatoran atau teokrasi absolut yang menindas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang menegaskan bahwa urusan kaum muslimin diputuskan melalui musyawarah di antara mereka. Ada tiga prinsip utama dalam pilar demokrasi Islam ini. Yang pertama, amanah. Kekuasaan adalah titipan, bukan hak milik pribadi. Yang kedua, al-musawah. Kesetaraan di hadapan Allah, tidak ada hak istimewa bagi ras, suku, ataupun status sosial tertentu dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, adalah keadilan objektif yang menjadi tujuan utama dari setiap keputusan politik. Jadi, dalam perspektif Islam, suara rakyat itu diakomodasi melalui musyawarah untuk mencapai maslahat atau kebaikan bersama selama tidak melanggar hukum-hukum dasar yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita masuk ke pilar yang kedua, kepemimpinan atau al-imamah. Dalam Islam, pemimpin bukan sekadar penguasa politik, melainkan pelayan umat atau kadimu umamah yang memikul tanggung jawab besar baik itu di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa setiap dari kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Lantas, bagaimana kriteria pemimpin yang ideal menurut Islam? Standar tertingginya merujuk pada 4 sifat utama para nabi. Apa saja sifatnya? Yang pertama ada asyidik, jujur dalam ucapan, tindakan, memiliki integritas moral yang tinggi. Yang kedua ada amanah, dapat dipercaya, tidak korup, dan tidak memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi. Nah, yang ketiga, tabligh, transparan, komunikatif, dan mampu menyampaikan kebijakan dengan jelas kepada rakyatnya. Yang keempat, fatonah, cerdas, bijaksana, memiliki visi strategis, dan kompeten dalam menyelesaikan masalah. Sejarah mencatat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab meronta di malam hari untuk memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Pemimpin dalam Islam diposisikan sebagai pelindung rakyat, bukan sosok yang diminta dilayani. Ketika pemimpin memiliki sifat-sifat ini, maka stabilitas negara akan terjaga dengan sendirinya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita udah masuk nih ke pilar ketiga yang menjadi pengikat semuanya. Apa itu? Adalah penegakan hukum itu sendiri. Tanpa hukum yang tegak, demokrasi akan menjadi anarki dan kepemimpinan berubah menjadi tirani. Dalam Islam, hukum harus ditegakkan secara mutlak tanpa memandang bulu, status sosial, atau jabatan politik. Prinsip ini digambarkan dengan sangat luar biasa oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih ketika ada seorang wanita bangsawan dari suku Makhzum
yang mencuri, beberapa sahabat mencoba meminta keringanan hukum karena status sosialnya. Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan menegaskan dengan kalimat yang sangat bergemetar. Kalimatnya berbunyi, sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian adalah karena jika orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika orang lemah yang mencuri, mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kalimat ini adalah fondasi tertinggi dari equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. Hukum Islam hadir untuk melindungi 5 hak dasar manusia atau al-kaliyatul khams. Apa itu? Melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Penegakan hukum yang adil adalah kunci utama untuk terwujudnya kedamaian di bumi. Teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan, Islam ini memandang demokrasi sebagai wadah musyawarah atau syura demi kemaslahatan bersama. Islam menuntut kehadiran pemimpin yang amanah, cerdas, dan melayani, kemudian didukung oleh penegakan hukum yang adil tanpa tebang pilih. Ketika ketiga elemen ini berjalan beriringan dalam bingkai nilai-nilai spiritual, maka sebuah bangsa akan mencapai apa yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, makmur, adil, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.